Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tangisan gembira Wu Hao bergema tanpa henti di dalam lembah, menyebabkan cukup banyak orang tercengang. Orang pertama yang pulih dari keterkejutannya adalah Xiao Yu yang sangat peka terhadap nama ini. Rasa tidak percaya yang menggembirakan langsung muncul di wajahnya yang putih pucat. Bolehkah saya tahu teman mana yang ikut campur? Hal ini menyangkut dendam lembah api iblisku dan Akademi Jianan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Tubuh Xie Zhen juga buru-buru mundur saat dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Saat teriakan itu keluar dari mulutnya, tatapan itu dengan cepat menyapu langit. Hehe, Wu Hao, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Tidak disangka aku akhirnya melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan. Saat aku melihatmu, tawa yang jelas muncul entah dari mana tidak lama setelah tangisan Xie Zhen terdengar. Ia bertahan di udara sebelum akhirnya bergema di atas lembah. Semua orang di lembah tiba-tiba mengangkat kepala saat mendengar tawa ini. Mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia berdiri di langit. Xiao Yan, itu benar-benar dia. Kita benar-benar terselamatkan kali ini. Xiao Yu menghela nafas lega saat dia melihat wajah familiar itu. Wajah putih pucatnya juga menampakkan senyuman seolah dia telah melepaskan beban berat. Instruktur Xiao Yu, siapa dia? Beberapa instruktur muda di samping Xiao Yu bertanya dengan suara lembut yang agak tidak yakin. Mereka semua adalah instruktur junior di Akademi Jianan. Mereka telah dipilih belum lama ini. Karena itu, mereka tidak terlalu mengenali nama Xiao Yan. Apalagi 2 tahun bukanlah waktu yang singkat. Oleh karena itu, untuk sesaat mereka tidak dapat mengingat dengan jelas arti yang diwakili oleh nama tersebut. Beberapa siswa muda di sampingnya juga memperlihatkan tatapan tidak yakin. Sebelum mereka dapat menyuarakan pertanyaan mereka, seorang wanita muda yang tampaknya mengingat sesuatu tiba-tiba berseru, Xiao Yan, senior Xiao Yan dari Akademi Dalam itu, pendiri Pan's Gate. Seruan wanita muda itu langsung meledak di antara kelompok ini seperti bom. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut. Mereka menatap pemuda berjubah hitam di langit. Kebanyakan dari mereka bisa dengan lancar menceritakan kembali berbagai kejadian Xiao Yan di Akademi Dalam secara terbalik. Sebagian besar orang mengagumi senior ini yang bisa bertarung dengan ahli Do Huang di usianya. Menambahkan kehadiran Pan's Gate dan Xiao Gate, meninggalkan cita rasa legendaris pada reputasi pendiri mereka, Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat bahunya saat dia mengamati banyak tatapan heran di bawah. Setelah itu, sayap api di punggungnya perlahan menghilang. Tubuhnya bergerak dan dengan lembut melayang ke bawah sebelum akhirnya muncul di depan Wu Hao. Dia menekankan tangannya pada penguasa Suan berat dan tersenyum pada penguasa Suan berat. Lumayan, kamu sudah mencapai kelas Douang. Wu Hao berjuang untuk berdiri. Dia mengamati wajah familiarnya yang berada di dekatnya. Dan jantungnya yang tegang akhirnya menjadi rileks. Selama orang ini muncul, dia tahu bahwa masalah hari ini akan berakhir dengan sukses. Wu Hao selalu menaruh kepercayaan terbesar pada Xiao Yan. Selama beberapa tahun mereka berkenalan, dia telah menyaksikan cukup banyak keajaiban yang terjadi. Kalian, sudah 2 tahun sejak kamu menghilang. Wu Hao mengusap bekas darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Sebuah tinju segera menghantam dada Xiao Yan. Wajahnya yang dingin dan tegas dipenuhi dengan senyuman langka. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia menyerahkan pil obat kepada Wu Hao dan menepuk pundaknya. Dia tertawa, makanlah, Anda akan baik-baik saja setelah beristirahat di samping. Serahkan sisanya padaku. Tatapan Xiao Yan beralih ke belakang saat dia berbicara. Setelah itu, ia mendarat di atas wanita cantik berpakaian merah. Dia dengan lembut tertawa, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yu tanpa sadar merasakan hidungnya menjadi masam saat dia merasakan tatapan lembut Xiao Yan, matanya dipenuhi kabut. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, jangan biarkan orang-orang ini pergi. Kali ini, 3 siswa tewas di tangan mereka. Tenang, tidak ada satupun yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut tertawa dan mengangguk. Xiao Yu tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar jawaban seperti angin sepoi-sepoi dari Xiao Yan. Dia segera menoleh dan memang melihat kedipan yang tidak biasa di mata sejumlah siswi karena jawaban orang ini. Ceka, nadanya sombong sekali. Orang-orang di wilayah pelosok hitam
yang bisa berbicara kepada diriku yang dulu sedemikian rupa tidak termasuk bocah nakal sepertimu. Mata Xie Zhen di kejauhan berubah dingin saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Xiao Yan sama sekali mengabaikan tawa Xie Zhen. Dia membalikkan tubuhnya dan matanya menatap Xie Zhen. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Tangannya secara acak meraih gagang penguasa ketika dia melewati penguasa Suan berat. Benda besar itu diangkat secara acak olehnya saat dia perlahan berjalan menuju Xie Zhen. Mata Xie Zhen menjadi lebih gelap saat melihat tindakan Xiao Yan. Dengan merasakan auranya, dia tahu bahwa pemuda berjubah hitam di depannya juga adalah seorang elit Dou Haung. Namun, level yang terakhir ini jelas lebih rendah darinya. Sepertinya Akademi Jianan benar-benar hanya menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh. Xie Zhen tanpa sadar tertawa setelah dipandang rendah oleh seseorang yang levelnya lebih rendah. Dou Qi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dou Qi putih seperti es dingin karena menyebabkan serutan es muncul di tanah. Cakar tangannya yang besar menegang. Kuku jarinya tampak sangat tajam saat diwarnai